Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pemanfaatan Facebook. Kalau misalkan kita pelajari datanya, ada 13,5 miliar user global. Nah, kalau di Indonesia itu ada 117 juta pengguna di Indonesia di 2025. Paling kuat Facebook itu untuk pemanfaatan ads dan community-nya. Teman-teman, kalau misalkan kita lihat gender distribution-nya di Facebook itu lebih banyak 46% di wanita dan 54% di laki-laki. Nah, contohnya ini ada Duolingo yang masih memanfaatkan Facebook sebagai salah satu platformnya. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana user Facebook. Nah, kalau misalkan kita lihat, di Facebook ini memang lebih didominasi oleh milenial. Berbeda dengan platform sebelumnya, di situ masih didominasi dengan Gen Z dan milenial. Tapi kalau misalkan di Facebook, ini pure di milenial di umur 29 sampai 44 tahun. Mungkin kita bisa memahami lagi behavior utamanya pengguna Facebook itu seperti apa. Nah, yang pertama itu tuh suka membaca konten panjang. Jadi mereka suka membaca artikel, thread, atau tips. Jadi teman-teman bisa membagikan insight-insight terkait brand teman-teman kepada audiens Facebook. Selanjutnya, suka bergabung pada komunitas atau grup yang relevan. Teman-teman bisa memanfaatkan fitur-fitur grup, community, untuk bisa tetap connect dan interaksi dengan audiens teman-teman. Behavior selanjutnya sering melakukan diskusi mendalam atau komentar panjang. Jadi ketika teman-teman menggunakan Facebook salah satu platform brand teman-teman, teman-teman juga harus bisa mengundang atau mengajak audiens teman-teman untuk memberikan pendapatnya di kolom komentar atau di grup atau di community. Selanjutnya, suka share konten ke keluarga. Jadi teman-teman bisa bikin konten-konten yang shareable yang bisa dibagikan ke keluarga mereka atau teman-teman mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang interest yang dominan di milenial di Facebook. Ini ada parenting, ada informasi tentang keluarga, komunitas lokal, jadi komunitas yang memang sangat-sangat dekat dengan mereka, kemudian lifestyle, health, finansial, jual beli atau rekomendasi. Nah, kita bisa memahami semua kebutuhan dan behavior audiens Facebook ini sebagai bahan untuk kita mengenal lebih dalam, dan ini akan bisa menjadi bayangan kita ketika mengelola Facebook atau mengelola platform Facebook itu seperti apa. Selanjutnya, kita akan mengenal bagaimana fitur-fitur yang ada di Facebook. Ini kalau misalkan kita lihat, campaign dan objektif kita bisa turun atau kita bisa memanfaatkan setiap fitur-fiturnya di Facebook. Ada story, feeds, reels, live, event, dan community. Teman-teman kalau misalkan kita bisa lihat, story ini sama pemanfaatannya atau sama fitur-fiturnya seperti Instagram. Teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk interaksi dengan followers teman-teman. Kemudian di feeds, ini berbeda dengan Instagram. Kalau misalkan di Instagram itu ada captionnya di bawah dari gambarnya. Kalau misalkan di Facebook, feeds ini captionnya itu ada di atas. Jadi teman-teman bisa memberikan informasi yang lebih detail karena Facebook itu audiensnya harus membaca caption dulu baru gambarnya. Jadi teman-teman bisa memberikan keterangan yang lebih panjang atau keterangan yang bisa dibaca lebih detail oleh audiens teman-teman. Selanjutnya Reels ini bisa teman-teman manfaatkan untuk membuat konten-konten yang lebih panjang, lebih menjelaskan, lebih deskriptif di Facebook. Selanjutnya ada Live. Teman-teman juga bisa memanfaatkan Live untuk sharing atau sebuah kegiatan yang bisa teman-teman lakukan untuk connect dengan audiens teman-teman. Kemudian selanjutnya ada Event. Nah, kalau di Facebook teman-teman bisa share nih event-event apa aja yang brand teman-teman mau lakukan. Jadi audiens teman-teman itu tahu tanggal berapa, acaranya apa, detailnya seperti apa, dan di mana melalui fitur event ini. Selanjutnya ada fitur community. Teman-teman bisa manfaatkan atau membangun interaksi antara audiens teman-teman dengan brand teman-teman itu melalui fitur community. Di sini teman-teman bisa memanfaatkan itu tanpa harus membahas terkait produk terus atau service terus terkait brand teman-teman. Di sini jauh lebih bisa connect dan komunikasi lebih mendalam dengan audiens teman-teman. Ini sebenarnya banyak banget fitur-fitur Facebook yang bisa teman-teman explore. Salah satunya ada Facebook
page, Facebook group, komunitas yang teman-teman bisa gunakan. Kemudian ada Facebook Marketplace, ada Facebook Events, ada Ads Manager untuk mengelola ads-nya, dan banyak lagi. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana pemanfaatannya di Facebook Walkthrough. Nah, kalau misalkan kita lihat dari segi overview funnel di Facebook, ini ada awareness, ada interest, consideration, conversion, loyalty, dan advokasi. Sebenarnya ini banyak banget dan panjang banget ya teman-teman untuk melakukan setiap funnel ini. Tapi teman-teman bisa lakukan itu sesuai dengan kebutuhan dari audiens teman-teman. Jadi yang kita pahami ya, setiap audiens kita punya stage yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan di Facebook ini teman-teman bisa fokuskan satu persatu terkait kebutuhannya. Kalau di awareness, teman-teman bisa fokuskan tujuannya atau objektifnya itu meningkatkan jangkauan dan mengenalkan brand teman-teman ke audiens. Di sini bisa ada behaviornya, pengguna tuh bisa scroll untuk baca informasi atau lihat postingan kita atau mengkonsumsi berita yang kita berikan. Tools yang mungkin atau KPI yang bisa teman-teman bisa lihat itu dari segi reach, impressionnya, berapa banyak dilihat, atau video views-nya, atau watch through rate-nya. Jadi kayak seberapa lama sih audiens teman-teman tuh nonton video teman-teman sampai habis. Nah, itu mengartikan bahwa konten yang teman-teman buat itu di Facebook bisa berhasil di awareness-nya. Selanjutnya ada di interest, kalau misalkan mereka udah kenal, mereka mau tahu lebih dalam misalkan. Nah, ini bisa teman-teman setting tujuannya membuat pengguna tuh atau audiens kita tuh tertarik nih sama brand kita. Itu mungkin bisa diartikan mereka udah mulai nge-like, komen, share, save, atau bahkan sampai follow ya. Nah, di sini tahapannya audiens teman-teman mulai mencari informasi yang lebih dalam lagi terkait brand teman-teman. Mungkin tools atau fitur yang teman-teman bisa manfaatkan di sini ada feed post, link post, Facebook Watch, atau live, reels, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa ukur keberhasilannya itu melalui engagement rate, atau jumlah like-nya seperti apa, atau jumlah save-nya seperti apa, link clicks-nya seperti apa, sampai page visit-nya seperti apa. Selanjutnya ada di consideration. Consideration, kita bisa memahami kalau audiens kita udah mulai membandingkan, membaca review terkait produk kita, atau membaca review terkait brand kita gitu ya, atau nanya-nanya nih masuk ke komunitasnya. Nah, mungkin behavior dari Facebook ini udah mulai bergabung di grupnya, atau membaca komentarnya, atau mungkin dia sampai yang membalas komentarnya gitu ya, atau aktif melakukan diskusi di kolom komen, DM, atau community. Nah, tools yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan ini ada Facebook Groups, atau comments, atau live video, atau reels. Teman-teman bisa manfaatkan tools tersebut. Nah, KPI yang diukur mungkin teman-teman bisa lihat dari segi komennya, group join-nya, watch time-nya, atau click through rate-nya. Masuk ke conversion, ini kita mau mendorong audiens teman-teman yang di Facebook untuk melakukan suatu aksi ya. Kayak misalkan teman-teman mau audiens di Facebook itu klik link yang kita kasih, atau daftar event yang kita lagi mau buat, atau join ke community kita, atau sesimpel likes postingan kita, komentar di postingan kita, atau sampai save di postingan kita. Nah, teman-teman itu conversion bisa pakai Meta Ads Manager, Lead Ads, atau Marketplace-nya. Seperti itu. Nah, kita bisa ngelihat dari jumlah pembelian atau berapa banyak yang masuk leads-nya, pendaftarannya seperti apa, orang-orang yang tertarik dengan event kita, itu kita bisa lihat di tahapan conversion. Selanjutnya di loyalty, ini juga kita bisa membangun tujuan untuk membentuk hubungan jangka panjang dengan audiens kita. Jadi kita mau lihat nih pengguna aktif di komunitas kita itu seberapa banyak sih, kita mau lebih dekat lagi dengan audiens kita. Contohnya teman-teman bisa manfaatkan fiturnya itu menggunakan grup, event, atau page post. Nah, teman-teman bisa lihat KPI yang diukur tuh, teman-teman lihat repeat interaction-nya seperti apa, grup activity-nya rame atau enggak, kayak gimana sih pola komunikasinya yang ada di grup, di kolom komentar, atau di DM. Selanjutnya ada di advokasi, mendorong pengguna menjadi promotor brand. Jadi nggak berhenti di situ aja, nggak berhenti di komunikasi antara audiens dengan brand, kita bisa memanfaatkan audiens kita untuk mempromosikan brand kita juga.
Mungkin dengan cara share konten kita, atau kasih testimoni terkait brand kita di kolom komentar, atau bahkan ajak temen mereka masuk ke grup yang kita buat atau community yang kita buat. Nah, selanjutnya fitur yang teman-teman bisa manfaatkan itu ada grup, story, quotes, atau user highlights gitu ya. Nah, di sini KPI yang diukur mungkin kita lihat berapa banyak share yang ada di konten kita, atau UGC submission, kayak berapa banyak sih orang yang nge-tag brand kita atau produk kita gitu. Atau bahkan kalau misalkan teman-teman bisa dan mau menggunakan kode referral atau ada activity referral, teman-teman juga bisa manfaatkan itu sebagai bentuk activity advokasi. Seperti itu. Nah, berikut adalah overview funnel yang teman-teman harus pahami bahwa setiap stage di Facebook juga punya tahapannya masing-masing, setiap audiens kita juga punya tahapannya masing-masing, setiap platform punya tahapannya masing-masing. Selanjutnya kita akan melakukan Facebook walkthrough, kita akan melihat bagaimana pemanfaatan yang tadi kita sudah bahas, kita langsung praktekkan cara pembuatannya seperti event, page, community, dan lain-lain. Pertama-tama, kalau teman-teman belum punya akun Facebooknya, buat dulu akun Facebooknya, create new account, terus habis itu masukin namanya ya. Nah, terus habis itu masukin dan lengkapin data-datanya terlebih dahulu. Kemudian lanjut masukin emailnya, masukin juga passwordnya. Kemudian konfirmasi kalau misalkan teman-teman mau membuat akun Facebook baru. Nah, di sini nanti teman-teman perlu memverifikasi 6 digit nomor yang dikirimkan ke email. Oke, nah ini adalah tampilan yang akan teman-teman ketemui ketika membuat Facebook baru. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman udah punya akun Facebooknya, biasanya kita harus ngeverifikasi akun tersebut sebagai humans itu based on foto profilnya. Teman-teman bisa lengkapin aja, karena ini bagian dari kebutuhan dalam kita nanti membuat page untuk brand. Jadi masukin aja foto yang teman-teman punya. Seperti itu. Nanti contohnya seperti ini. Kalau misalkan sudah, teman-teman bisa save. Nah, contohnya seperti ini, nanti teman-teman tinggal aktifin aja Facebooknya untuk memberi sinyal kepada Meta atau Facebook kalau akun teman-teman itu aktif. Nah, biasanya hal-hal kayak gini tuh sangat penting di Meta karena ini tuh mengindikasikan akun kita tuh aktif, sehingga untuk kedepannya dalam pembuatan page, pengelolaan sosial media, sampai ads-nya itu kita diberi akses yang full sama Meta karena dinilai Facebook kita tuh aktif. Nah, selanjutnya kita akan belajar bareng-bareng gimana pembuatan page untuk sebuah brand. Jadi, dalam satu sosial media Facebook, teman-teman bisa membuat beberapa page untuk kebutuhan brand yang teman-teman kelola. Nah, teman-teman, kita sama-sama nanti explore untuk cara pembuatan page-nya. Di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat navigasinya atau dashboard-nya. Itu ada di sebelah kiri. Kalau misalkan nggak kelihatan, teman-teman bisa see more, terus habis itu scroll dan pilih page. Nah, di sini kita bisa lihat page yang banyak atau yang kita manage itu sebanyak apa. Di sini ada 3 contohnya, tapi gimana kalau misalkan kita mau bikin page baru? Nah, di sini kita bisa create page di sebelah kiri, kemudian kita bikin public page yang baru. Next, terus habis itu ini kita bisa baca keuntungan apa yang kita bisa dapatkan ketika membuat page, get started aja. Terus habis itu kita misalkan contoh mau bikin page untuk sebuah agensi sosial media. Contoh, namanya bikin konten terus. Terus habis itu kategorinya masukin sesuai dengan brand teman-teman. Kemudian di sini aku masukin digital creator, bionya misalkan bikin konten tanpa putus. Ini teman-teman bisa isi dengan tagline atau hashtag yang brand teman-teman punya. Kemudian create page. Kita tunggu sampai dia page-nya tuh muncul. Nanti di sebelah kanan ini itu adalah bagian dari tampilannya. Nah, kalau udah di next-nya, di sini lihat ya teman-teman, ada step 1 of 5. Jadi kita harus melengkapi beberapa kebutuhan dari page dulu. Nah, tinggal isi aja, misalkan kontak websitenya www.bikinkontenterus.com. Terus masukin nomornya. Ini kita atur dulu ya, Indonesia misalkan
Terus ini emailnya, pastiin ini email yang terhubung dengan brand teman-teman. Contoh seperti ini, lokasinya misalkan di Jakarta. Itu postkodenya. Terus habis itu teman-teman bisa setting juga untuk informasiin audiens teman-teman apakah perusahaan teman-teman selalu buka, atau kita bisa setting di beberapa waktu, misalkan di hari Minggu tutup atau di hari Senin tuh bukanya jam berapa, teman-teman bisa setting di sini ya, selected hours-nya. Terus habis itu kalau misalkan mau always open juga boleh. Nah, selanjutnya nanti kelihatan nih di sebelah kanan, kelihatan ya page-nya digital creator, ada di Meruya, nomornya segini, emailnya ini, terus websitenya ini. Jadi intronya itu udah cukup keisi ya teman-teman di sini. Nanti kita next untuk melengkapin data-data selanjutnya. Nah, untuk yang kedua, pastikan teman-teman udah punya foto-fotonya yang diperlukan. Contoh, nah ini bagian dari foto profilnya ya. Contoh, teman-teman mau isi logo, itu boleh banget. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini yang ada di sebelah kanan. Terus cover foto itu untuk bagian belakangnya. Ini aku udah siapin, contohnya seperti ini, nanti teman-teman tinggal setting. Kemudian next, teman-teman bisa lihat nih progresnya sebagus apa page yang teman-teman udah buat. Nah, ini contohnya udah cukup bagus nih. Teman-teman kalau misalkan mau konekin ke WhatsApp juga bisa konekin. Nomornya masukin. Nah, terus habis itu nanti teman-teman page audiensnya bisa diatur dengan invite friends. Tapi kalau misalkan enggak, teman-teman bisa next aja. Terus ini juga kita akan setting untuk notification-nya, apakah kita bisa mendapatkan marketing dan promotional image tentang page kita. Tinggal nyalain kalau misalkan kita mau terus up to date terkait dengan notif-notif yang ada di page kita atau kegiatan yang ada di page kita juga bisa dinyalain atau dimatiin, teman-teman bisa seperti itu. Kemudian lanjut dan nah, setelah itu page-nya udah jadi, teman-teman bisa kelola sosial medianya di sini untuk page Facebook sebuah brand. Nah, di sebelah kiri sini teman-teman kita bisa lihat ya, ada beberapa rekomendasi next step yang teman-teman bisa ikutin aja untuk mempersiapkan akun kita bisa ads. Jadi terkadang akun page itu perlu aktif dulu posting-posting sebelum kita melakukan ads. Jadi Meta tuh membaca dari segi keaktifan kita terlebih dahulu, seperti itu. Nah, tapi dari segi kelengkapan page-nya ini udah cukup lengkap. Jadi kita akan masuk ke pembagian pemanfaatan di fitur-fiturnya. Lanjut, kita akan masuk ke Meta Business Suite. Nah, jadi teman-teman bisa scroll ke bawah ya, di bagian kiri bawah ini atau ada Meta Business Suite. Nah, ini tuh kita bisa konekin ke Instagram. Jadi kalau misalkan teman-teman mau posting mirroring, itu juga kita tinggal konekin aja. Terus kita juga bisa scheduling sekaligus di sini. Kita bisa buat reels, buat story juga kalau misalkan teman-teman mau scheduling. Jadi tinggal create post. Nah, ini kita pilih si akun Facebook page kita. Nah, selanjutnya kita akan simulasi untuk nge-scheduling konten. Contohnya, di sini kita pilih konten yang mau diposting. Kemudian, teman-teman bisa langsung masukin captionnya. Ini contoh captionnya, terus habis itu set date and time-nya. Contoh, misalkan aku mau upload di tanggal 23 jam 12. Setting di public, terus habis itu di schedule. Nah, ini kita udah dapat notifikasi bahwa konten kita sudah schedule. Nah, cara lihatnya ada di mana? Nanti kita akan masuk ke kalender. Nah, di sini ini bagian dari hal yang bisa membantu kita apa aja konten-konten yang mau diposting, yang akan terposting juga jauh lebih mudah dibandingkan kita upload secara manual. Nah, teman-teman juga bisa lihat dari fitur konten di sini. Kalau misalkan sudah ke-upload, kita bisa lihat reach-nya berapa banyak, views-nya berapa, follows-nya berapa, dan ini ada insight-nya, seperti itu. Nah, nanti teman-teman setelah pemanfaatan Meta Business Suite ini, teman-teman juga bisa melakukan insight
teman-teman bisa ngelihat insight yang ada di Facebook page teman-teman. Seperti itu. Nah, lanjut kita akan melihat bagaimana kita bisa mencari atau meriset audiens yang ada di Facebook. Caranya ada di Meta Business Suite, terus habis itu teman-teman klik yang Insight. Di Insight teman-teman klik ada audiens di sini ya. Nah, ini biasanya kebutuhan ini bisa teman-teman pakai untuk tahu interestnya itu ada di mana, terus berapa banyak sih audiens yang teman-teman punya. Biasanya bermanfaat untuk data-data yang mendukung campaign teman-teman atau ads teman-teman. Nah, contoh, misalkan kita pilih yang potensial audiens, terus kita setting dulu untuk audiensnya seperti apa. Klik yang filter, terus habis itu lokasinya, misalkan teman-teman mau setting lokasinya yang ada di Jakarta. Atau kalau misalkan mau kota-kota besar, teman-teman tambahin Surabaya, itu juga boleh. Atau kalau misalkan mau tambahin lagi Malang juga boleh. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, based on demographic. Location ini masukin based on demographic. Umurnya juga teman-teman bisa setting. Misalkan dari 25, aku mau setting sampai 44 tahun. Kita bisa dapat data real time dari Meta kalau misalkan umur 25 sampai 44 tahun di Jakarta, Surabaya, dan Malang, ini angka estimasi audiensnya itu 10 juta sampai 12 juta. Nah, gendernya teman-teman misalkan mau fokus di woman aja atau men aja itu boleh, atau mau all juga klik aja. Masukin interestnya, contoh kayak tadi kan kita sebagai agensi, misalkan aku mau nyasarin ke bisnis, advertising, marketing, apalagi interestnya, konten marketing, apalagi contohnya growth, misalkan personal development mungkin. Nah, selanjutnya udah dimasukin nih interestnya, kita masukin language-nya. Kalau kita mau menyasar yang bahasa Indonesia aja ya boleh, atau mau ada bahasa Inggrisnya juga boleh. Nah, habis itu dari sini kita bisa melihat deh potensial audiens kita tuh seberapa banyak, umurnya tuh rata-rata di umur berapa, terus habis itu gendernya itu lebih banyak di mana. Nah, biasanya ini akan menjadi data-data pendukung untuk membuat sebuah campaign atau membuat sebuah ads strategi. Nah, di sini kita udah dapat data-datanya untuk pemanfaatannya. Terus habis itu teman-teman nggak perlu lihat top page-nya karena ini tidak relevan sama apa yang kita perlu. Jadi teman-teman cukup lihat secara angka estimate audience size-nya, age dan gender, sama top tone-nya. Jadi teman-teman bisa lihat, oh ternyata banyak di Jakarta nih audiensku. Jadi nanti disesuaikan lagi dengan strateginya. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan fitur yang ada di Facebook page. Lanjut, kita akan melihat lagi ya bagaimana kalau misalkan di Facebook page ini kita bisa manfaatkan apa lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau misalkan kita tuh bisa bikin grup, kita bisa bikin event. Contoh misalkan kita create new event. Kalau misalkan teman-teman mau infoin ke audiens teman-teman, kita tuh mau ada event. Misalkan sharing bisnis. Tanggalnya berapa? Misalkan mau disetting di tanggal 24 jam 5. Virtual contohnya. Mau pakai apa? Mau pakai Facebook Live atau external link. Kalau misalkan teman-teman mau kasih linknya di situ, nanti masukin, atau others. Teman-teman bisa masukin. Nah, terus teman-teman juga bisa bikin kategorinya. Misalkan kreator. Atau kalau misalkan tidak ada, kita bisa visual arts masukin. Terus abis itu teman-teman bisa masukin kalau misalkan ada co-hostnya atau kayak Facebook siapa yang menjadi kolaborasi teman-teman. Terus abis itu masukin tiketnya, misalkan tiketnya URL-nya kemana, atau repeat event-nya seperti apa. Oke, nanti teman-teman tinggal create event-nya, seperti itu. Nah, itu salah satu pemanfaatan event-nya. Teman-teman juga bisa cari atau bisa jamin tuh terkait event-event apa yang relevan sama brand teman-teman, juga bisa lihat dari kategori-kategorinya di sini.
Kemudian selain itu ada juga di sini kalau misalkan teman-teman bisa buat grup, kalau misalkan teman-teman mau bikin community, teman-teman tinggal bikin grup, create new group. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan untuk ngebangun social community antara audiens dan brand teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau udah, jangan lupa nanti teman-teman cobain untuk explore fitur-fitur yang ada, apalagi nanti ada kebutuhan kalau teman-teman mau bikin suatu project dummy, ini bisa banget teman-teman manfaatin dalam pembuatan page-nya. Jadi teman-teman bisa belajar dulu dari segi upload konten, menganalisis konten, sampai pemanfaatan Meta Business Suite yang tadi udah aku jelasin. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya di live session nanti.